Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Supratman di Bongkar Website, dan kita kali ini masuk di modul ketiga WordPress Mastery di materi keempat. Setelah teman-teman menginstal WordPress-nya di localhost, hosting gratis atau di hosting berbayarnya, maka saya kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman fungsi-fungsi dasar dari WordPress itu sendiri. Kita langsung saja teman-teman, silakan teman-teman masuk ke WordPress-nya. Teman-teman yang kesulitan masuk, silakan untuk di nama situs /wordpress-admin dan nanti akan masuk ke sini. Nah, di bagian dashboard ini adalah tampilan utama, tampilan awal dari WordPress, dan teman-teman bisa hilangkan ini ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa dengan mengklik ini ya di screen option, dan bisa teman-teman seperti ini ya. WordPress di bagian dashboard ini biasanya ketika teman-teman sudah menginstal beberapa plugin, nanti pemberitahuannya akan muncul di sini seperti ini ya, akan muncul. Saya akan contohkan lewat situs saya ya. Yang ini kita akan lihat. Nah, selanjutnya oke. Ya, ini dia tampilannya. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal RankMath, maka akan ada di sini gitu ya. Postwhich akan ada di sini. Jadi ini tergantung dengan apa yang sudah teman-teman ini ya instalkan. Nah, kita untuk aktivitas kita simpan di sini. Jadi nanti kita bisa melihat ketika ada komentar, teman-teman bisa melihat dari sini. Oke, lanjutnya ada update. Jadi teman-teman WordPress ini selalu diupdate ya, dan teman-teman silakan untuk selalu untuk masuk, jangan lupa gitu ya, jangan lupa untuk mengupdate ke versi yang lebih baru agar tidak ketinggalan ya, agar tidak ketinggalan fitur-fitur yang paling barunya. Lalu ada post ini, jika teman-teman sudah familiar dengan Blogger ya, maka kalau teman-teman suka nulis, nah post ini tempat teman-teman nulis gitu ya. Di sini ada sampel tulisan, dan untuk membuat tulisannya sendiri kita bisa di add new. Dan ini tampilannya. Di sini untuk menulis judul website ya, judul postingan seperti itu, dan ini di sini teman-teman menulis isi postingannya. Kenapa warnanya kuning? Ini biasanya bawaan dari tema gitu ya, dari tema. Lalu di sini ketika teman-teman sudah menulis, misalkan sudah banyak, teman-teman juga bisa mempreviewnya, bisa melihat. Jadi ini previewnya ya, ini previewnya, dan teman-teman juga bisa men-save sebagai draftnya. Jadi teman-teman bisa bisa menulis lagi pada saat-saat tertentu, dan ini untuk mempublishnya. Mempublish itu ketika teman-teman ingin mempublikasikan postingan teman-teman di website itu ya. Lalu di bagian ini ada kategori. Kategori ini bisa teman-teman pilih di sini, new kategori, atau pilih di sini ya. Ada dua, dan ada tag juga. Teman-teman bisa tulis langsung di sini, atau teman-teman bisa masuk ke sini ya. Jika teman-teman menulis sebuah postingan, misalnya postingannya ini tentang website, maka teman-teman bisa menambahkan di sini add new website gitu ya. Kategorinya misalkan berkenaan mengenai website, dan ini masuk ke sini. Lalu teman-teman juga di sini bisa memasang tag. Fungsinya hampir sama ya seperti kategori, hanya tag ini lebih luas. Misalkan teman-teman sedang membahas hosting gitu ya. Nah, teman-teman bisa misalkan di sini tuliskan hosting ya, seperti ini. Kita add ya, seperti itu. Dan selanjutnya di bagian bawah ini ada set fitur image. Set fitur image itu seperti apa? Kita akan lihat ya teman-teman. Kita akan coba masukkan sebuah file, dan misalkan saya ingin masukkan ini ya, gambar ini ya. Nah, ini teman-teman ketika akan memasukkan gambar, di sini ada beberapa pilihan. Ada alt text, ini berfungsi penting untuk SEO nantinya, yang akan dibahas nanti ya. Dan kita set fitur image ya, dan kita publish.
Kita akan lihat ya. Nah, teman-teman bisa melihat file yang sudah diupdate di sini, view post. Kita opening new tab. Nah, ini dia ya, ini judul postingan dan ini gambarnya, gambar utamanya. Dan ketika teman-teman masuk ke my blog, ke beranda utama, maka gambar ini akan muncul ya, seperti di website Anigita Production. Gambar ini ya, gambar ini dipilih di setting di set picture image gitu. Jadi bisa terlihat dari apa namanya, luar gitu ya, dari beranda, dari halaman luar. Oke, itu untuk postingan. Dan kita bisa masuk ke menu kategori ya, seperti tadi ya, ini sudah masuk dan teman-teman bisa menambahkan kategori di sini. Lalu juga bisa menambahkan tag juga ya. Lalu ada media. Media ini bisa teman-teman masukkan ya, misalkan masukkan sekaligus atau banyak. Dan kita bisa lihat kita sudah men-setting ya, maksimum upload file size itu 64 MB dari settingan di PHP gitu ya, dari PHP versionnya. Kita bisa misalkan untuk memasukkan dulu semuanya biar nantinya tidak repot. Nah, seperti ini kita masukkan dan nanti ini akan terupload gitu ya, secara satu persatu ke hosting teman-teman. Jadi seperti itu. Kita tunggu hingga selesai. Ya, ini sudah masuk ya semuanya. Dan ini bisa teman-teman masukkan ketika teman-teman membuat postingan gitu ya. Jadi tidak harus diupload gitu ya. Terserah sih, bebas apakah teman-teman ingin upload secara keseluruhan kalau sudah ada gambarnya, atau bisa diupload satu persatu. Lalu ada pages. Nah, pages ini adalah halaman di fitur blogger terdahulu belum bisa ya, namun sekarang blogger juga sudah sudah bisa membuat sebuah halaman seperti ini. Apa bedanya halaman dengan postingan? Jadi halaman itu membedakan antara kalau post ini hanya dikhususkan untuk postingan saja gitu ya, postingan konten, artikel dan sebagainya. Nah, untuk pages ini teman-teman untuk membedakan gitu ya, misalkan ada menu kontak kami gitu ya, kita bisa lihat di website Anigita. Ya, seperti ini ya. Ketika Anda membuat sebuah versi, sebuah produk kami, tentang kami gitu ya, dan akan diarahkan ke halaman lain gitu ya, ke halaman lainnya, maka Anda harus membuat seperti ini gitu ya, membuat halaman-halaman seperti ini. Seiring dengan berjalannya Anda membuat WordPress, saya yakin Anda juga akan paham mengenai penggunaan pages ini. Kita buka ya untuk membuat pages. Misalkan kita akan membuat misalkan tentang kami ya, seperti ini, tentang kami. Lalu di sini misalkan teman-teman jelaskan gitu ya, jelaskan. Nah, misalkan kami adalah bongkar website. Jika sebuah postingan baru akan muncul di halaman ini ya, di halaman awal, maka untuk page ini nggak bakal gitu ya, nggak bakal muncul. Kita publish ya, dan ini akan membuat sebuah halaman tersendiri gitu ya, akan membuat halaman tersendiri. Misalkan ketika kita reload ya, ini nggak terjadi apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa, tidak ada. Nah, namun Anda juga sudah membuat sebuah halaman baru di sini ya, seperti ini, tentang kami. Jadi teman-teman bisa berjejer kan di sini gitu ya, seperti itu. Oke, itu penjelasan mengenai halaman. Dan oh iya, tadi juga saya belum menjelaskan tentang page attribute ya. Page attribute ini nanti teman-teman akan lebih paham. Jadi teman-teman bisa mengganti ya, tampilan dari postingan-postingan atau isi dari halaman ini dari sini, template-nya. Ketika teman-teman sudah menginstal banyak plugin, apa itu plugin? Nanti juga teman-teman akan tahu. Plugin itu adalah sebuah alat, gitu ya, nanti akan bahas. Nah, di sini akan muncul misalkan teman-teman ingin membuat misalkan keseluruhan halaman ini menjadi putih bersih, bisa teman-teman pilih seperti ini, kita update.
kita akan lihat halaman tentang kami akan seperti apa. Ya, ini akan ini ya akan lebar seperti ini karena ini kita memilih full width ya, seperti itu. Lalu untuk komen adalah komentar ya. Ini adalah menu komentar. Ketika ada orang-orang yang berkomen, maka akan masuk ke sini, dan ini adalah sampel dari WordPress-nya. Lalu ada Avance. Nah, Avance ini adalah tema gitu ya. Tema yang defaultnya ini ada 4 ya. Dan teman-teman bisa menambahkan tema di sini ya. Kita tambahkan tema add new misalkan. Dan di sini ada banyak tema yang bisa teman-teman pakai. Dan teman-teman bagaimana cara menggunakannya, teman-teman tinggal di sini ada ini ya, ada pilihan preview dan install, dan teman-teman bisa melihat dulu previewnya seperti ini ya. Jadi nantinya akan seperti ini kalau teman-teman diinstal memakai tema ini. Kita akan coba ya install. Ya, dan bisa teman-teman juga langsung aktifkan ya. Maka tampilan dari blog teman-teman ini kita reload ya, akan berubah. Nih, akan berubah ya seperti ini. Ini halaman awalnya seperti ini, berubah ya. Dan ada banyak ribuan tema ya yang tersedia dan bisa teman-teman pakai secara gratis. Jadi keunggulan yang pertama ketika teman-teman memakai WordPress itu adalah di sini, di themes ini. Untuk themes akan ada pembahasan yang berbeda ya di materi selanjutnya. Silahkan langsung saja ke sana. Lalu ada plugin. Plugin ini orang-orang berkata ada sebuah pepatah ya di kalangan WordPress itu, kalau teman-teman ingin membuat apapun di WordPress ya, ingin website sosial, website website portofolio, website bisnis, teman-teman tinggal pakai saja plugin gitu ya, seperti itu. Dan untuk plugin ini sama, saya juga akan bahas di materi-materi selanjutnya. Dan seperti itu ya, tata caranya sama seperti teman-teman menginstal tema, teman-teman pilih add new dan teman-teman pilih aktifkan, seperti itu. Lalu ada user ini adalah jika teman-teman mengelola yang mengelola website itu lebih dari 1 orang, bukan hanya bukan hanya Anda saja. Jadi Anda bisa memasukkan usernya di sini. Misalkan add new. Lalu teman-teman masukkan namanya siapa, emailnya apa, namanya dan passwordnya apa, gitu ya. Dan di sini di role ini teman-teman pilih gitu ya, sebagai apa? Sebagai admin, editor, author, contributor, atau subscriber. Ya, seperti itu. Lalu ada tool. Tool ini berfungsi ketika suatu saat teman-teman ingin mengimport, memindahkan postingan gitu ya. Postingan misalkan sudah ribuan, teman-teman ingin pindahkan, teman-teman bisa masuk di import ya, atau di export ya, seperti itu. Ya, ini dia untuk mengimportnya dan ini untuk mengekspornya. Lalu teman-teman juga bisa mengecek kesehatan situs dari sini, site health ya, di sini. Dan ini kalau tidak salah satu plugin ya. Enggak ya, ini langsung sudah masuk dulu memang plugin. Lalu teman-teman juga bisa menghapus di sini. Menghapus seseorang, misalkan adminnya ingin dihapus, teman-teman bisa hapus di sini. Lalu ada menu setting. Nah, untuk settingan ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Dan ada loginizer. Loginizer ini yang sudah tadi kita install di awal gitu ya. Jadi loginizer ini akan mencegah Anda atau mencegah seseorang untuk masuk ke website Anda lebih dari 3 kali, maka nantinya bisa diproteksi gitu ya, seperti ini. Maksimal pengulangan 3 kali gitu ya, dan waktu dikuncinya 15 menit. Ya, seperti itu.
nanti akan ada alamat ketika salah maka akan ada ini ya, akan ada email notifikasi ke email kita seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa memblacklist IP kalau misalkan ada yang mencoba ya, ada yang mencoba masuk untuk menghack gitu ya website teman-teman. Oke, itu saja sih mengenai dasar-dasar WordPress. Setelah ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman 10 hal atau beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika memulai WordPress. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.